Selamat malam jemaat yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam jam doa Rebo ini. Dan pada malam hari ini kita akan kembali meneruskan pembicaraan atau bahasan kita dari buku yang dituliskan oleh Yancey. Dan sebelum kita masuk lebih jauh di dalam perenungan firman Tuhan dan rujukan dari buku Yancey tersebut, saya ingin mengajak jemaat untuk menyanyikan sebuah pujian yang terambil dari KPPK nomor 119. Mari kita akan menyanyikan pujian ini dengan sebuah judul Ribuan Malaikat. Di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa. Ia ditangkap dan dibawa. Ia yang tidak berdosa dihina, dicerca, enyahkan dan salibkan Dia. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Di atas kepalanya duri sebagai mahkota. Ia diejek dan dicela. Dengan sabar ia terima perlakuan manusia, menderita sebab dosaku. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Bukankah Dia dapat memanggil ribuan malaikat? Lepaskan Dia, tapi tidak dilakukannya. Ia rela mati untuk saya. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, belum genap 1 minggu kami memperingati kematian-Mu. Dan biarlah kami senantiasa diingatkan tentang Allah di dalam Engkau yang rela mati bagi setiap kami. Jikalau bukan karena karya keselamatan-Mu, kami adalah orang-orang yang binasa. Dan pada malam hari ini kembali kami mau diberkati melalui pembelajaran bersama dari firman-Mu. Dan khususnya kami akan dipertegas tatkala kami membaca kembali apa yang sudah dituliskan oleh Yancey. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami dalam nama Kristus Yesus. Amin. Saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Matius 4, ayat pertama sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya,
Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jawab Yesus kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ada satu pujian lagi yang saya ingin ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan. Pujian yang acap kali kita nyanyikan di dalam event atau doa-doa tertentu. Karena ada sebuah keyakinan, ada sebuah permohonan melalui pujian ini. Tuhan yang berkuasa itu bertindak. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Ada sebuah tema yang diangkat oleh Komisi Pria di tahun 2002. Pasca bom Bali yang terjadi di Kuta, yaitu ingin membicarakan Tuhan ada di mana. Tuhan ada di mana waktu peristiwa bom itu terjadi? Apakah Tuhan tidak sanggup, tidak mampu untuk menghentikan niat orang-orang yang ingin menunjukkan apa yang mereka yakini, mereka percaya itu dengan cara melakukan bom itu sendiri? Bapak Ibu, sebetulnya tema-tema seperti ini selalu muncul di dalam pikiran dan kehidupan manusia. Satu sisi meyakini bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, Allah yang mengontrol, mengendalikan dunia. Tidak ada satu perkara pun di dunia ini yang di luar dari pengetahuan Allah.
Tidak ada satu perkara sekecil apapun yang Tuhan itu kilaf dan dia tidak bisa mengendalikannya. Tetapi mengapa Tuhan itu mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi? Kenapa kejahatan itu sampai pada saat ini terus merajalela? Dan seolah-olah Tuhan tidak sanggup menghentikannya. Saudara, pemikiran-pemikiran seperti ini sebetulnya mulai dari abad yang ketiga sudah muncul, yang kemudian disebut sebagai sebuah teodisi, yaitu sebuah keadaan di mana Tuhan yang berkuasa, tetapi satu sisi ada keadaan dunia yang jahat dan yang berdosa ini. Lalu ketika mencoba untuk melihat korelasinya, kok rasanya tidak nyambung. Jikalau Tuhan itu berkuasa, tetapi kenapa tidak dihentikan hal-hal yang buruk seperti ini terjadi? Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pujian yang kita nyanyikan, antara pujian yang pertama, di mana di dalam bagian refnya dikatakan Tuhan itu kan sanggup memerintahkan malaikat-malaikatnya, tetapi dia tidak melakukannya. Di dalam pujian yang kedua, kita membicarakan tentang Allah yang berkuasa, yang segala perkara itu semua dapat dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang Tuhan tidak sanggup lakukan. Semua perkara dia sanggup lakukan. Tetapi masalahnya seolah-olah Tuhan melakukan pembiaran terhadap perkara-perkara yang jahat yang terjadi di dunia ini. Saudara, ketika kita melihat antara pujian pertama dan pujian yang kedua, kok nampaknya ada bagian-bagian yang tidak nyambung. Ini bukan sifatnya kontradiktif bagi saya, tapi ini sifatnya adalah sesuatu yang sepertinya berbeda, tetapi sesungguhnya selaras. Bapak Ibu, di dalam bahasan kita pada kali ini, khususnya yang hendak di-sharingkan oleh Yanse, mau membicarakan tentang siapakah Allah di dalam Yesus Kristus, yang identitasnya itu setidak-tidaknya mulai dimunculkan ketika dia sedang dicobai di padang gurun tersebut. Bapak Ibu, kita mencoba melihat bagian yang tadi kita baca bersama dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Minimalnya di dalam tulisan Yanse mengatakan ada dua pencobaan yang sifatnya itu sama. Pencobaan pertama dan pencobaan yang kedua itu sifatnya sama. Sebuah pencobaan untuk menegaskan tentang status dan siapakah Yesus itu. Di mana dikatakan pencobaan yang pertama, Yesus dalam kondisi lapar setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa, lalu iblis memerintahkan, ya kalau kamu mau makan ini ada batu-batu, perintahkan supaya itu menjadi roti. Saudara, Yanse menyebutkan bahwa pencobaan ini merupakan sebuah pencobaan pembuktian tentang siapakah Yesus. Jikalau dia adalah Allah, seharusnya dia sanggup untuk mengubahkan batu itu menjadi roti. Nah, pencobaan yang senada juga pencobaan tentang siapakah sesungguhnya status dari Yesus itu, atau siapakah dirinya melalui pencobaan yang kedua. Jikalau kamu itu anak Allah, katakan demikian, maka dia yang dibawa ke hubungan bait Allah itu, kalau kemudian dia menerjunkan dirinya, maka Allah itu akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang dia, sehingga kaki Yesus tidak terantuk ke batu. Saudara-saudara, pencobaan yang ketiga adalah pencobaan yang sebetulnya tidak akan bisa dipenuhi, karena membicarakan tentang penyembahan. Yesus diminta untuk menyembah iblis ini dengan sebuah ganjaran bahwa isi dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Saudara-saudara, kita mungkin akan menemukan banyak tafsiran berkenaan dengan pencobaan ini dan banyak hal-hal yang sesungguhnya bisa bermanfaat. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat apa yang dituliskan oleh Yanse.
Dan ketika kita mencoba melihat 3 pencobaan ini, saudara-saudara, maka satu sisi kita akan dibawa kepada satu keadaan Yesus itu kok tidak melakukan apa yang sesungguhnya menjadi natur dan jati dirinya di dalam keilahiannya. Yang istilahnya kalau bicara tentang batu menjadi roti, pasti dia sanggup. Bukankah kemudian di dalam bagian Injil juga dicatatkan dia yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, berangkat hanya dari roti dan ikan yang tersedia. Bukankah ketika dia mencoba untuk memberikan makan kepada banyak orang itu, dia melakukan dari sisi keilahiannya. Lalu yang kedua, ketika diajak untuk dicobai dalam pengertian bahwa dia akan ditopang, akan ditangkap oleh para malaikat itu. Lalu di dalam bagian akhir dari ayat yang tadi kita baca, malaikat itu pun ternyata kemudian melayani mereka. Bapak Ibu, Yesus adalah Yesus yang berkuasa. Tetapi mengapa dia tidak melakukan sebagaimana yang diinginkan oleh iblis ini? Lalu di dalam bacaan kita akan menemukan, bukankah seharusnya ketika Yesus memenuhi keinginan iblis itu, ada hal-hal yang bisa dipikirkan itu justru seharusnya lebih efektif untuk melakukan misi utama Yesus datang ke dunia ini, untuk merebut kembali dunia yang berdosa kembali menjadi miliknya. Bukankah ketika dia sanggup mengubah batu itu menjadi roti, artinya buat manusia yang kelaparan Tuhan itu akan senantiasa sanggup memberikan jalan keluar, yaitu memberi makan. Sehingga tidak ada lagi orang yang kelaparan. Karena Tuhan sanggup mengubah batu menjadi roti. Dan ini bisa menjadi sebuah alat yang efektif untuk mempromosikan tentang siapa dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Sehingga manusia itu bisa menjadi tertarik dan percaya kepada dia. Satu sisi ada pemikiran, bukankah ini sebuah cara yang efektif untuk menunjukkan betapa Yesus itu berkuasa, jikalau Tuhan itu bisa memenuhi keinginan iblis mengubahkan batu itu menjadi roti. Lalu coba dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Romawi. Romawi itu membagikan roti gratis agar mereka itu kemudian bisa simpatik dengan pemerintah Romawi. Mereka itu senang dengan pemerintah Romawi. Romawi melakukan promosi dirinya dengan memberikan roti gratis. Kurang lebih seperti ini yang mau dimaksud. Kalau Yesus mengubahkan batu itu menjadi roti, bukankah ini akan menjadi lebih efektif di dalam pelayanan sekaligus mempromosikan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Saudara-saudara, bukankah ketika dia juga kemudian memegang sebuah kuasa kerajaan yang berkuasa di bumi ini, dia juga bisa menggunakan kekuatan kuasanya untuk melakukan atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kejahatan bisa ditumpas, orang-orang yang berontak, yang kemudian merugikan orang lain itu juga bisa diselesaikan dengan kekuatan kuasanya ini. Tetapi intinya dari yang dituliskan oleh Yancey, Yesus tidak melakukan itu semuanya. Justru dia di dalam segala kemanusiaannya menunjukkan tentang keterbatasan. Lalu yang mau diungkapkan salah satunya tentang teologia penguasaan diri atau teologia pengekangan diri yang dilakukan oleh Yesus ini. Saudara-saudara, seperti pujian yang pertama, bukankah dia sanggup memerintahkan malaikat? Sanggup. Dia sanggup untuk mendatangkan malaikat untuk memerangi manusia yang berdosa. Sanggup dia. Tetapi dia tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah bagian yang mau diutarakan di dalam buku Yancey ini, khususnya bagian yang keempat. Teman-teman yang terkasih, kita juga kemudian diajak untuk melihat
bahwa ada sebuah pertentangan-pertentangan atau istilahnya teodisi tadi antara Tuhan yang berkuasa dengan kondisi dunia yang semakin jahat ini. Yang lalu diangkat di dalam tulisan ini dikatakan demikian. Bukankah jikalau Tuhan itu menyatakan kuasanya, jikalau Tuhan itu menyatakan powernya, menyatakan kedaulatannya, maka tidak perlu ada banyak anak laki-laki sulung yang kemudian harus mati. Atau tidak banyak anak laki-laki di usia tertentu yang kemudian harus dibunuh oleh Herodes. Dan Allah yang berkuasa itu seharusnya sanggup untuk menghentikan Hitler yang melakukan pembinasaan atau pembunuhan massal itu terhadap orang-orang Yahudi. Di mana Allah pada waktu itu? Di mana Allah pada waktu itu? Jikalau dia Allah yang berkuasa, seharusnya dia sanggup untuk menghentikan itu semuanya. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan teodisi seperti ini bukankah itu muncul di dalam kehidupan kita? Maria dan Marta pun pernah mengajukan sebuah pertanyaan atau pernyataan yang serupa. Yang di dalam bagian Injil dicatatkan, jikalau engkau itu ada, mungkin saudaraku itu tidak akan mati. Jikalau engkau itu hadir, mungkin saudaraku Lazarus itu tidak akan mati. Saudara, ini sebuah pernyataan-pernyataan teodisi, di mana kita selalu berpikir bahwa jikalau Tuhan itu berkuasa, menyatakan kuasanya, maka kejahatan di dalam dunia ini seharusnya tidak ada. Tapi dia tidak melakukannya, tidak menyatakannya. Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan seperti ini justru membuat kita di satu sisi tetap belajar mempercayai bahwa Tuhan yang berkuasa itu mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Karena di balik itu selalu ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap kita orang percaya. Tapi di sisi lain, tidak sedikit orang yang kemudian menanti-nantikan Tuhan, itu justru mereka kemudian mulai tidak percaya, tidak mempercayakan hidup lagi dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, satu sisi bagian yang akan kita temukan di dalam bacaan Yanse ini adalah tentang bagaimana Tuhan yang bertindak itu Tuhan yang sepertinya tidak tegas, ya. Tuhan yang tidak menyatakan kuasanya dengan tegas. Tuhan yang melakukan proses pembiaran. Tuhan yang seolah-olah mau bahwa tatkala manusia mengalami transformasi, perubahan demi perubahan, dari jahat menjadi baik, walaupun satu sisi sepertinya ada anugerah Tuhan, tetapi proses itu seolah-olah diberikan dalam kebebasan manusia untuk menentukan pilihannya. Seolah-olah demikian. Kamu mau berubah ya berubah, kalau kamu enggak mau berubah ya sudah. Bukankah seharusnya akan jauh lebih efektif ketika Tuhan itu harus memaksa kehendaknya kepada manusia, yang membuat manusia itu harus menerima konsekuensinya. Dari konsekuensi itu manusia belajar sesuatu yang membuat manusia harus belajar taat dan takut akan Tuhan. Tapi diungkapkan di dalam bacaan ini, Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan perubahan itu bukan dari faktor luar yang merubah hidup manusia, tetapi dari faktor dalam yang bekerja secara lembut, secara efektif mengubahkan manusia dari dalam. Dan kita percaya ada karya Roh Kudus yang bekerja sama dengan keputusan manusia. Sehingga kalau kita belajar dari Roma 12 itu tentang perubahan yang dari dalam, pembaharuan budimu. Bapak Ibu, Tuhan yang bertindak seolah-olah dengan modus seperti ini, itu yang mau diutarakan. Yanse merasa begini, kalau pakai bahasa kita, saya itu kadang-kadang jadi gemes gitu. Jadi gemes sama Tuhan, karena kenapa Tuhan itu kok tidak langsung memberikan sebuah konsekuensi kepada orang-orang yang jahat itu. Bukankah ketika Tuhan langsung memberikan sebuah hukuman, itu bukan saja mengubahkan dia, tetapi itu menjadi contoh kasus yang membuat orang lain itu juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara,
Lalu kita juga kemudian diajak untuk melihat bagaimana model relasi yang kita miliki di dalam kita membangun relasi dengan Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan tidak sedikit di antara kita itu memiliki sebuah keinginan bahwa ketika saya menyembah kepada Tuhan, saya mau Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang seperti ini. Yang dengan kuasanya itu bertindak seperti yang saya harapkan. Salah satu pertanyaan yang baik itu begini. Mesias seperti apa yang ada di dalam pikiran kita tentang Mesias itu? Bukankah orang-orang yang dituliskan di dalam Injil, Mesias yang mereka harapkan adalah Mesias yang bisa menolong mereka, yang bisa menjadi hero, pahlawan bagi mereka, yang bisa melepaskan mereka dari belenggu-belenggu penjajahan, katakan demikian, yang bisa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Mesias yang buat orang yang pincang itu bisa berjalan normal lagi. Mesias buat orang yang buta bisa melihat lagi. Mesias buat orang yang tuli bisa mendengar, dan banyak mujizat yang dilakukan. Di mana ekspresi-ekspresi kuasa Tuhan itu dinyatakan, dan kita itu sudah kecantol dengan Mesias yang seperti itu. Dan kita sampai hari ini tidak sedikit orang yang berharap, kita mengharapkan Mesias atau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang seperti itu. Tapi Tuhan yang digambarkan di dalam pencobaan di padang gurun, itu pencobaan yang diberikan kepada Tuhan yang secara manusiawi dalam segala kelemahannya. Yang tidak menggunakan kesempatan menunjukkan kuasanya. Pencobaan-pencobaan yang diajukan kepada Yesus oleh iblis ini, yang nampaknya lalu dituliskan ini menjadi sebuah model yang masih dipegang erat oleh iblis, dan iblis kemudian mengemukakan pencobaan ini kepada Yesus melalui orang-orang lain. Saudara, kita masih ingat perkataan Yesus ketika menghardik Petrus, "Enyahlah iblis." Ya, karena kamu lebih mementingkan bukan agendanya Tuhan tetapi agenda diri sendiri. Saudara, dikatakan atau ditafsirkan atau dilihat sebuah korelasinya, ini adalah iblis yang masih menggunakan sebuah model atau modus yang sama agar Yesus itu kemudian masuk di dalam masuk di dalam sebuah ketaatan dan melakukan apa yang dimau oleh iblis. Bahkan sampai ketika dia datang ke salibnya, masih ada pencobaan-pencobaan yang kurang lebih sama yang diutarakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. "Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkan kami." Itu yang dikatakan oleh penjahat-penjahat itu. Orang-orang itu mengatakan juga demikian. Yang artinya ingin pembuktian-pembuktian, jikalau engkau adalah Allah, jikalau engkau adalah anak Allah, lakukanlah. Tapi Yesus di dalam segala ketaatannya untuk menunjukkan bahwa dia adalah taat kepada rencana Allah, dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, banyak hal yang akan kita pelajari dari materi Yanse yang keempat ini. Dan saya berharap di sana kita kemudian diizinkan oleh Tuhan bergumul. Kita ini memiliki sebuah relasi dan penyembahan kepada Allah dengan sebuah ekspektasi atau sebuah harapan Mesias atau Allah yang kita sembah itu Allah yang seperti apa. Apakah kita mau melihat Allah yang berkuasa, menyatakan segala kuasanya, kejahatan di dunia itu diselesaikan, atau kita membiarkan Allah melakukan sesuai dengan rencananya, dengan caranya, dengan tujuannya. Yang saya mau katakan, ini Allah yang lembut hati, Allah yang merendahkan diri, Allah yang di dalam ketaatannya, Allah yang seolah-olah membiarkan hal yang jahat itu terjadi, semakin menyatakan bahwa dia adalah Allah yang di dalam kemanusiaannya taat untuk melakukan misinya. Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu bersedia membaca materi yang keempat ini. Dan nanti kita akan bersama-sama akan mengakhiri rangkaian doa pada Rabu malam ini di dalam pokok-pokok doa
Dan setelah itu saya akan menutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, terima kasih karena kita sudah berdoa bersama-sama dengan pokok doa yang sudah dicantumkan, yang sudah ditayangkan. Dan mari kita akan mengakhiri rangkaian doa Rebu malam ini. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami rindu Tuhan senantiasa boleh memberkati kami dengan hati yang terus belajar memahami tentang cara-cara Tuhan. Bukan saja Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, tetapi bagaimana Engkau menopang dan memelihara kehidupan kami. Engkau yang mengizinkan hal-hal yang kami lihat, yang kami alami itu tetap terjadi, tetapi kami tidak kehilangan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa mengendalikan kami. Bapa, berkati setiap kami anak-anak-Mu. Tatkala kami menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangan, ketika kami menghadapi nilai-nilai yang berbeda ya Tuhan, yang terkadang menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi di sekitar kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kami hanya memandang kepada Engkau ya Tuhan, Allah yang setia. Kami memohonkan pemeliharaan baik bagi kami, baik keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja kami, Tuhan berkati. Inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.